Nah, kita ikhwan fiddin rahimakumullah. Ada satu kisah dari Rasulullah SAW ketika seorang hamba itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengarlah di lisan hamba tersebut sebuah doa yang dijadikan ibrah oleh ulama-ulama usuluddin akidah, terutama dalam bab doa, tentang pentingnya akidah ini, terutama kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa. Ketika itu dia mengatakan, perhatikan lafaz-lafaznya, karena kita fokus kepada lafaz ucapan lisannya, lafaznya. Yang ini salah, yang ini kok bisa benar, yang ini kok benar, kok ini bisa salah. Gitu. Doa orang tersebut begini, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika itu ada seorang berdoa dan terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa doa hamba tersebut? Orang tersebut mengatakan, Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, Ya Allah, aku memohon, aku minta kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah, Engkau itu Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata, yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tiada suatu pun yang setara dengan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar doa tadi, doanya benar ya, dia tidak yakin tekad, falyazam al-mas'alah, dia sungguh-sungguh dan tidak ada sifat kehendak di situ. Dia tidak sifat kehendak, walaupun dia Allahumma ini as'aluka, Allah minta, aku minta kepada. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, laki-laki tadi telah meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Laqad sa'alallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Laki-laki tadi meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan dikasih. Jika nama itu digunakan untuk meminta kepada Allah, akan dikasih. Apabila digunakan untuk berdoa, akan dikabulkan. Perhatikan, kembali lagi dua kaidah. Nabi mengatakan, laki-laki tadi memohon kepada Allah dengan meminta menggunakan nama Allah yang paling agung. Jika nama itu digunakan orang untuk meminta kepada Allah, niscaya akan diberi. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Perhatikan, Nabi membagi antara doa dan meminta lagi. Nabi SAW membagi antara meminta dan berdoa. Meminta dan berdoa. Jika nama itu digunakan untuk meminta, akan diberi. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, akan dikabulkan. Berarti berdoa dan meminta itu berbeda. Kembali lagi, Nabi membedakan antara doa dan meminta. Wa idza du'a bihi ajab. Jika dia doa dikabulkan, jika dia minta dikasih. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan lainnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, perhatikan, kita kembali kepada akidah. Dari pembahasan ini, maka orang yang berdoa itu ibarat orang yang menabur benih. Orang yang berdoa itu ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Itulah orang yang berdoa. Wa huwa bimanzilati man bazara bazran aw gharasa gharsan. Orang yang berdoa ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Kemudian dia menjaga dan dia menyiramnya. Namun faja'al, karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, akhirnya orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Itulah keadaan orang yang berdoa. Tinggal kita memilih. Kalau kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, maka posisikan diri kita sebagaimana orang yang menanam tanaman atau orang yang menabur benih. Dia akan menjaga, bahkan dia akan menyiramnya, bukan hanya menjaga. Ingat, bahkan dia menyiramnya. Karena harapan yang muncul yang akan dia dapatkan di ujung sana, muncullah hasil yang dia minta selama ini. Dia siram. Namun akan terjadi keadaan yang kedua.
Bisa jadi ketika terlalu lama merasa, lama hasilnya kok tidak tumbuh-tumbuh tanaman ini. Kok benih ini tidak berkecambah-kecambah juga, kelamaan. Akhirnya muncul keadaan yang kedua, bisa jadi dia akan tinggalkan tanaman tadi. Itulah keadaan orang berdoa. Yang salah orangnya atau benihnya yang salah? Orangnya atau benihnya yang salah? Galaunya antum atau antumnya yang galau yang salah? Jangan antum jadikan ana lagi galau Ustaz, ana kurang fit berdoa kepada Allah. Jangan jadikan itu alasan. Paham? Yang salah orangnya atau benihnya? Orangnya. Antum mau galau, antum mau sempit, antum mau tidak fit hari ini. Tapi kalau Allah katakan ibadah, doa ibadah, jangan antum katakan aneh. Jadi orangnya dia akan tinggalkan. Benihnya tidak salah, halamannya tidak salah, ladangnya tidak salah, dan tidak patut dipersalahkan. Tapi yang salah orangnya. Kenapa ditinggalkan? Toh tidak tumbuh-tumbuh, toh tidak tumbuh-tumbuh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'ja. Doa masing-masing kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Selama tidak tergesa-gesa. Apa itu bentuk tergesa-gesa? Apa bentuk ucapan dia dihukumi sebagai orang yang tergesa-gesa? Dari ucapan ketika dia mengucapkan atau ketika dia berkomentar, ketika terucap kepada lisannya, da'autu falam yustajab li. Aku telah doa tapi tidak dikabulkan. Itu bentuk tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan berarti antum harus memprotes kepada Allah. Tergesa-gesa itu bukan berarti antum harus mengadu, mengomel kepada Allah. Baru antum katakan itu baru. Antum sudah dikatakan tergesa-gesa ketika antum mengatakan, saya sudah doa, tapi kok Allah belum kabulkan. Itu kalimat tergesa-gesa. Dan antum sudah dihukumi sebagai orang yang tergesa-gesa. Dan tidak ada ketergesaan dalam hal ini kecuali tidak baik. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian penghalang-penghalang doa juga, seorang hamba akan senantiasa akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk maksiat, untuk sifat-sifat yang dosa, atau untuk memutuskan tali silaturahim. Kemudian muncul lagi sifat penghalang-penghalang doa untuk dikabulkan, tergesa-gesa dengan sifat-sifat yang tadi. Kemudian dalam hal maksiat otomatis bagaimana mungkin ketika dia berdoa, ya Allah, lancarkanlah usaha riba saya ya Allah, tidak mungkin dikabulkan. Otomatis kalau ini jelas, ketika dia coba-coba ingin minta kepada Allah hal maksiat, yakin tidak akan pernah dikabulkan. Kenapa? Bagaimana mungkin seperti dia contoh, ya Allah, luluskan saya untuk usaha judi saya, tidak mungkin Allah berikan. Taruhlah dia untung di judi, taruhlah dia sukses di riba, bukan berarti doanya dikabulkan. Tapi ada sebab-sebab yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, dan pasti tidak baik dan sudah kita jelaskan bentuk istidraj dalam hal ini. Nah, kemudian memutuskan tali silaturahim. Di antara tiga ini penghalang-penghalang tidak dikabulkan doa kita. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun niat kita, apapun keadaan kita, tiga ini penghalang untuk doa kita tidak dikabulkan. Kemudian di antara syarat apa yang diminta, adalah yang diminta itu termasuk perkara-perkara yang boleh diminta. Di antara syarat untuk meminta, perkara-perkara yang diminta itu adalah perkara-perkara yang boleh diminta dan perkara-perkara yang boleh dilakukan menurut agama. Inilah catatannya. Inilah apa? Dari catatan-catatan syarat dan penghalang, maka muncul satu syarat umum secara mujmal. Di antara syarat untuk diminta adalah perkara-perkara yang dibolehkan untuk diminta. Tidak boleh antum meminta, ya Allah, saya pengen nikahi ini, kalau bisa ya Allah ceraikan ini. Perkara yang tidak boleh diminta, tidak boleh. Walaupun antum sungguh-sungguh, walaupun antum tidak boleh. Ingat catatannya. Ya, perkara-perkara yang dibolehkan untuk diminta. Atau ya Allah, bagaimana kalau si fulan itu cepat-cepat dia ini supaya ini dan tidak boleh. Hartanya ini tidak bisa. Dia tidak boleh. Apapun keadaan kita tidak bisa. Kemudian diperbolehkan menurut agama. Tidak bisa kita doa dengan doa yang benar, tapi di depannya ada sesajen. Kita doa dengan peci yang benar, dengan jilbab yang benar, di depannya ada tumbal. Tidak boleh kita katakan, walaupun kita katakan benar doa turun hujan mungkin tidak kena bala, tolak bala. Kita katakan akidah Ahlussunnah, akidah Islam tidak membenarkan masalah ini dimasukkan dalam hal syarat dalam segi doa. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tiga ini akan terhalang seorang hamba dikabulkannya doa.
tergesa-gesa, kemudian meminta dalam hal maksiat atau dosa, kemudian memutuskan tali silaturahim. 3 hal ini akan terhalangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam memutuskan tali silaturahim, masuk dalam hal ini memutuskan tali silaturahim adalah wa yadkhulu fir rahim jami'ul huquqil muslimin, masuk mengganggu semua hak kaum muslimin, masuk di sini. Mengganggu semua hak kaum muslimin, masuk di sini. Yang kedua, wa mazalimihim, menzolimi mereka, masuk memutuskan tali silaturahim, perkara yang menghalangi doa kita dikabulkan. Dan salah satunya masuk dalam bab ini adalah mengganggu semua hak kaum muslimin dan menzolimi orang-orang Islam, masuk di sini, menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghalang dikabulkannya doa, masuk. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, makanya Umar bin Khattab sudah kita jelaskan kepada Hunayyah, bahkan diingatkan terus Hunayyah, hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi, karena mereka akan dikabulkan doanya. Ketika dia minta kepada Allah, dikabulkan Allah. Hati-hati engkau Hunayyah, orang ini mulia padahal. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, begitu pula kezaliman, jelas ya, kita sudah jelaskan kemarin. Zalim akan berlaku untuk semua orang, entah orang tua dengan anak, suami dengan istri, ataupun hak yang lebih kecil dari itu. Jangankan kita, kata keluarganya pun kalau zalim akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kita yang tidak kena keluarga, apalagi kita yang tidak kena hubungan nasab, maka lebih memungkinkan lagi kita untuk diminta pertanggungjawaban kalau kita menzalimi orang lain. Artinya bukan berarti kita aman cuma untuk orang-orang kerabat saja. La, Ibnu Mas'ud mengatakan hatta yang lebih kecil dari itu, di luar itu akan diminta pertanggungjawaban. Hatta orang tua pun diminta, apalagi kita yang tidak ada hubungan keluarga, kalau kita zalim akan diminta pertanggungjawaban. Makanya ini lebih berat lagi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian dengan sedikit lagi, setelah kita jelaskan masalah doa, maka ulama ahli sunnah kembali. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, ulama kami ahli sunnah wal jamaah mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan doa salah seorang dari kalian. Allah yustajabu li ahadikum, Allah mengabulkan, memperkenankan doa salah seorang dari kalian. Diartikan, maksudnya al-ikhbar an wujub wuku' al-ijabah, maksudnya diartikan al-ikhbar an wujubi wuqu'il ijabati, fa innal ijabata takunu bima'na as-salasati al-asya'i al-mutaqaddimah. Allah memperkenankan atau mengijabahkan doa salah seorang dari kalian, maksudnya diartikan sebagai pemberitahuan, maksudnya adalah pemberitahuan tentang wujub, pastinya, an wujub, tentang wajibnya, tentang pastinya pengabulan. Itu maksudnya. Dalil yang sudah kita jelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dari jalan Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Hadis Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum, Allah memperkenalkan, mengijabah doa salah seorang dari kalian dengan syarat-syarat penghalang-penghalang doa tadi, Allah akan ijabah. Penghalang tadi terangkat, Allah akan ijabah. Penghalang tadi kalau terangkat akan dijabah. Kalau antum tidak dijabah, maka mungkin antum punya penghalang. Jadi begitu cara baca. Kalau antum tidak dijabah, antum minta selama ini tidak dikasih, mungkin antum punya penghalang. Karena penghalangnya tadi 3. Selama 3 penghalang. Bukan lagi syarat. Antum penuhi syarat, antum catat syaratnya, antum muroja mungkin di malam, antum tidak pernah merubah penghalang, antum tidak pernah angkat, maka tidak akan diijabah. Kenapa? Karena ulama ahli sunnah sepakat, hadis tadi yang kita sudah sebutkan bentuknya ikhbar an wujub al ijabah, an wujub wuqu'il ijabah. Allah pemberitahuan tentang wajibnya, atau bahasanya tentang pastinya pengabulan, tentang wujub itu pasti pengabulan, tentang pengabulan Allah itu pasti. Namun fa inal ijabata takunu bi makna salas, pengabulan dengan 3 makna yang pasti tadi hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib Allah kabulkan.
dengan 3 makna tadi yang telah disebutkan di atas. Namun apabila yang pertama dari 3 penghalang dengan sifat tergesa-gesa, dia sudah doa. Dia tidak apa? Tidak minta dosa. Dia tidak dalam hal dosa, dia tidak minta. Dia doa tidak memutuskan tali silaturahim. Dia selama ini dia tidak pernah memutuskan tali silaturahim atau tidak pernah menzalimi hak kaum muslimin untuk orang lain. Sudah benar. Tapi ketika itu yang pertama, dia tidak masuk. Ketika dia doa sudah bagus, dia katakan aku sudah berdoa, namun Allah tidak kabulkan, maka batal. Penghalangnya terhalangi ulang. Ketika dia ucapkan yang satu gagal, dia katakan aku sudah doa namun Allah tidak kasih, maka itu dikategorikan sebagai penghalang. Penghalang keberapa? Yang pertama, merasa tergesa-gesa. Begitu terus. Ketika dia sabar, tidak pernah dia berkomentar, aku sudah doa tidak dikasih-kasih. Dia sabar, dia tahan karena tidak boleh, hukumnya penghalang. Tapi dia tidak pernah minta maksiat dalam hal doa karena dia tahu hukumnya dosa. Tapi memutuskan tali silaturahim, penghalang ketiga ada, maka ini pun akan terhalangi doa dia. Begitu terus antara 3 penghalang tadi. Dengan mana yang dia amalkan? Intinya 3 penghalang tadi. Tentang intinya penghalang tadi. Jadi itu yang harus pahami dari segi penghalang dikabulkannya doa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kenapa dalam hal ini? Karena orang yang berdoa dengan hal-hal yang tadi, ini termasuk bab putus asa, masuk bab dia putus asa kepada Allah, masuk bab dia lemah keyakinan kepada Allah, dan masuk bab dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk 3 ini. Bagaimana mungkin Allah akan kasih kalau hamba ini betapa congkak ternyata kepada Allah yang kita tidak tahu? Bagaimana mungkin Allah mau kasih hamba ini betapa apa? Congkak ketika minta kepada Allah. 3 ini dia tidak pernah hilangkan. Dia tahu zalim tidak pernah minta maaf, dia tahu menzalimi, memutuskan dosa tidak pernah mau menyambung. Dia tahu dosa tidak bisa diminta tapi minta dosa terus. Dia tahu tidak bisa tergesa-gesa tapi ingin dikabulkan. Maka bagaimana mungkin mau dikasih? Orang yang seperti ini secara hakikatnya tidak lepas dari 3. Dia masuk kepada bab min babil qunut wa da'fil yaqin was sakhat. Dia masuk ke 3 bab. Masuk. Entah dia putus asa atau tidak, dia orang yang lemah keyakinan, atau ketika orang ini secara tidak langsung dia sedang marah kepada Allah. Bagaimana mungkin mau dikasih kepada Allah? Orang yang meminta congkak ternyata kepada Allah. Dia membawa hati congkaknya kepada Allah. Bagaimana mungkin dikasih? Walaupun antum penuhi syarat-syarat secara lengkap, walaupun antum penuhi syarat-syarat tadi yang kita sudah sampaikan di awal, antum sudah tahu dalilnya sekarang ini. Tidak boleh orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak boleh orang yang zalimi, tidak boleh orang harus berputus asa, tergesa-gesa, dosa, tapi tidak pernah mau diangkat. 3 bab antum masuk antara 3 ini saja. Antara orang ini putus asa, antara kedua orang ini lemah keyakinan, atau secara langsung orang ini sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih tidak kalau seperti itu? Bagaimana mungkin dikasih kepada Allah? Meminta kepada suatu zat yang dia sedang marah juga kepada zat tadi. Makanya ikhwan fillah, 3 penghalang ini perhatikan, terutama di bab yang terakhir ini. Ana ingatkan sekali lagi sama antum. 3 penghalang ini berarti ini bukan sebatas ini sebatas apa? Menambah ilmu saja lah. Ini bukan di sini tempatnya kita. Sebatas menambah ilmu antum, bukan di sini tempatnya. Tapi perhatikan 3 bab yang terakhir ini. Terutama penghalang dikabulkannya doa. Tidak ada yang terpuji di 3 bab yang tadi. Tidak ada yang terpuji di 3 bab yang tadi, tidak ada yang terpuji. Satu sifat pun tidak ada yang terpuji. Nah, makanya kalau doa kita dikabulkan, perhatikan penghalang yang terakhir tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, makanya orang yang berdoa adalah orang yang mulia. Orang yang berdoa adalah orang yang mulia. Dan penghalang tadi menunjukkan ketidakmuliaan. Penghalang yang tadi itu menunjukkan ketidakmuliaan. Karena orang yang berdoa adalah orang yang mulia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah dari doa. Coba bayangkan antum sementara antum memposisikan seperti tadi. Penuhi syarat dan angkat penghalang. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, maka muncul satu kesalahan kawaid. Ada sebagian
pemahaman di sini katakan fayazun zon. Ada zon yang terjadi di sini. Buktinya anak walaupun 3 penghalang anak tidak angkat, buktinya Allah kasih misalnya. Muncul pertanyaan, buktinya anak 3 penghalang anak tidak amalkan, buktinya Allah kasih. Buktinya anak bisa jadi ini seperti ini. Dulunya anak tidak tergambar seperti jadi orang ini, Anak minta kepada Allah, ternyata Allah kasih. Misalnya, anak tidak tergambar jadi ustadz, ternyata jadi ustadz. Walaupun anak punya penghalang, mungkin begitu pertanyaannya. Mungkin anak punya penghalang, tapi Allah kasih. Buktinya Allah kasih. Anak tidak tergambarkan menjadi orang soleh. Anak minta, Allah kasih jadi orang soleh. Berarti Allah kabulkan. Walaupun anak akui, anak punya penghalang dan anak tidak mau selesaikan. Misalnya begitu. Ini namanya zon yang paling zon. Makanya katakan, antum perhatikan bab yang tadi. 3 hal ini, antum tidak angkat, tidak lepas dari 3 bab. Tadi babnya apa? Putus asa. Yang kedua lemah keyakinan. Atau yang ketiga marah. 3 ini tidak diselesaikan. Akan terhalangi doa kita dengan 3 sebab. Antum tidak mau selesaikan. Muncul pertanyaan, kok dikasih? Tapi penghalang tidak pernah diangkat. Maka ini zon namanya. Namanya zon. Nah, ini karena waktu. Perhatikan, ini sudah masuk ke bab ke intinya. Nah, muncul satu zon yang muncul. Orang salah persepsi. Fayazunnu zannu anna sirra. Orang salah persepsi, memiliki prasangka. Dan na'udzubillah, prasangka ini harus dihilangkan. Tidak bisa kita hidup di atas prasangka ini. Akan masuk syaitan di sini nanti. Na'udzubillah. Menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa, anna sirra fi lafzi dzalika doa, bahwasanya rahasia terkabulnya doa itu ada pada apa? Fayakhuzuhu mujarradan antilkal umur allati qaratnu min dzalika da'i. Ini barangkali ini ya. Muncul satu persepsi zon dugaan bahwa rahasia terkabulnya doa itu ada pada lafaz kalimat doa yang digunakan. Artinya, walaupun kita punya penghalang, walaupun kita tidak mau selesaikan, ngapain selesaikan juga? Yang penting doa ana mantap, walaupun yang penting lafaz ana sunnah, walaupun sahih, insya Allah tidak masalah penghalang ini. Ini zon yang paling zon, ana katakan. Kesalahan, kefatalan yang paling fatal. Ini, alhamdulillah kita sudah dapatkan akidahnya ini. Sampai yang katakan begitu. Kalau penghalang ya penghalang. Kalau penghalang ya penghalang. Jadi muncul zon. Jadi kita kembali ikhwan fillah. Akidah Ahlussunnah, penghalangnya diangkat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya rahasia terkabulnya doa itu berada pada apanya? Pada lafaznya. Pada kalimat lafaz doa yang digunakan. Walaupun kita tidak mesti apa? Harus mengangkat penghalang. Ingat, anak katakan penghalang. Kita bukan bicara syarat. Karena berbeda syarat dan penghalang. Ada orang tercapai syarat, tapi dia tidak tercapai penghalang. Ingat, kita bicara penghalang. Anak tidak bicara syarat dikabulkan doa kita, tapi penghalang. Karena akan muncul nanti pembahasan di belakang ini. Makanya ini kesalahan yang paling fatal. Bahwasanya rahasia terkabulnya doa itu ternyata pada lafaz kalimat doa yang kita doakan, yang kita gunakan. Entah kita punya penghalang atau tidak, asalkan lafaz kita mantap, sunnah, insya Allah Allah kabulkan. Insya Allah Allah kabulkan, sudah salah lagi. Pertanyaan sekarang, siapa yang katakan seperti tadi? Kalau ada penghalang ya penghalang. Mau apapun alasan kita mau baca 1000 doa pun, dengan syarat-syarat yang benar pun, kalau penghalang ya penghalang. Nah, kemudian dia pun memakai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara-perkara dan kondisi yang seharusnya dia sertai dalam berdoa. Seperti penghalang tadi, dia abaikan. Inilah kesalahan zon dari segi akidah doa. Namanya zon. Bukan kepastian, ini kesalahan.
dan tidak bisa diamalkan. Sudah? Paham? Nah, jadi intinya fokus di doa dulu. Doanya bagus, sunnah, amalkan. Penghalang abaikan, apalagi syarat, maka ini kesalahan. Kemudian kesimpulannya, jadi doa itu ibarat senjata. Doa itu ibarat senjata. Fal ad'iyah bimanzilati silah. Doa itu diibaratkan senjata. Senjata itu dilihat dari siapa yang menggunakannya, tidak semata-mata dari ketajaman senjatanya saja. Faham? Doa itu ibarat senjata, dan senjata itu wasilahu bidharib la bihaddi faqat. Senjata itu dilihat dari siapa yang menggunakannya, tidak semata-mata dari ketajaman senjatanya. Senjatanya tajam, tapi orang yang menggunakan, kalau senjatanya tajam, handal, tapi tangan yang menggenggamnya kokoh, sasarannya yang dihantamkan tepat, sementara tidak ada penghalang, maka musuh akan terbabat, kan begitu. Tapi sebaliknya, kalau senjatanya tajam, handal, ternyata tangan yang menggenggamnya kokoh, sasaran yang dihantam tepat, ternyata punya penghalang, maka tidak akan pernah kena musuhnya. Antum cuma bermain di tempat saja, begitu, Pak. Sebaliknya juga, kalau senjatanya tidak kokoh, tapi dia tidak punya penghalangnya tidak ada, tapi senjata yang digunakan tidak kokoh, senjatanya tidak tajam, tangan yang menggenggam itu loyo, sasarannya tidak tepat. Walaupun antum tidak punya penghalang, senjatanya tidak tajam, maka tujuan yang akan kita capai tidak akan pernah tercapai. Paham? Makanya ketika kita sudah pahami ini, maka jangan antum lari dari pemahaman ini. Jangan antum lari dari sini. Kalau tidak, antum akan masuk zone di sini. Masuk zone dia. Dia berdoa di atas zone. Ternyata selama ini dia berdoa di atas zone, bukan di atas keyakinan. Walaupun dia menggunakan dengan senjata yang kokoh, tangannya kokoh, sasarannya tepat, tapi ada penghalang, maka tidak akan mungkin dia akan kena apa yang dia minta, apalagi dikasih. Makanya muncul satu kaidah para ulama, wa mata takhallafa wahid min hadhihi thalatha takhallafa ta'thiru. Itulah kaidahnya, supaya kita tidak bisa lari dari kaidah. Maka muncul dari pembahasan tadi, antum perhatikan sebelum anda bacakan artinya. Antum perhatikan tadi, terutama kalimat yang terakhir. Jangan antum berduga dengan lafaz yang cukup, sementara antum memiliki penghalang. Antum katakan, toh Allah kasih juga. Mungkin Allah kasih tapi tidak seperti yang kita duga. Mungkin dikasih di atas zon yang kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Hati-hati. Penghalang ya tetap penghalang. Penghalang yang penghalang, bukan syarat. Kita katakan penghalang. Penghalang yang penghalang. Walaupun antum katakan doanya sunnah, hati-hati, zon. Makanya syaratnya perhatikan tadi. Maka muncul satu kaidah seperti senjata tadi. Tangan kita kuat, niat kita ingin tepat, tapi penghalangnya dihalangi senjata kita, maka bagaimana mungkin akan kena apa yang kita inginkan? Mustahil, karena ada penghalang. Penghalang pun sebaliknya, penghalang pun diangkat, sempurna penghalangnya, tidak ada penghalang dia. Tapi senjatanya tumpul, bahkan berkarat. Tangannya tidak kokoh menggenggamnya, bahkan loyoh dan lemah. Sasarannya tidak tepat. Maka bagaimana mungkin akan dikasih apa yang dia minta, apalagi tepat? Sama. Maka inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di atas zon. Maka muncul satu kaidah, wa mata takhallafa wahidu min hadhihi thalatha takhallafa ta'thiru. Tatkala salah satu dari persyaratan itu berkurang, dari pembahasan tadi kita, tatkala salah satu dari syarat itu kita kurangi, satu syarat saja kita kurangi, maka berkurang pula lah pengaruhnya, maka berkurang pula lah pengaruhnya. Jangan mau dikasih, jangan mau diijabah. Mau sempurna pengaruh pun tidak bisa. Mau disempurnakan pengaruh kita kepada Allah dalam waktu kita pun tidak akan pernah sempurna. Jangan mau dikasih. Mau disempurnakan, kita ingin pengaruhi doa kita agar dikabulkan pun tidak akan pernah tercapai. Na'udzubillah. Jangan
dikasih. Berkurang pengaruhnya, justru berkurang. Jika salah satu syarat berkurang, maka berkurang pengaruh. Bagaimana mau dikasih? Bagaimana mau dikasih? Nauzubillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimanapun doa, apabila doa itu sendiri sudah tidak bagus, atau orang yang berdoa tidak dapat menyatukan antara lidah dan hatinya tatkala berdoa, atau memang ada penghalang terkabulnya doa, maka pengaruh doa itu pun tidak akan terwujud, Itu kaidahnya. Tatbiknya dari kaidah tadi apa? Dari segi doa, maka kembali kepada doa. Apabila doa itu sendiri sudah tidak bagus, fa idza kana du'a'u fi nafsihi ghairu shalih, atau orang yang berdoa tidak dapat menyatukan antara lidah dan hatinya tatkala doa, awidda'i lam yajma' baina qalbi wa lisani fi du'a, dia tidak bisa gabungan antara lidah dan hatinya tatkala berdoa, au kana thamma mana'un minal ijabah lam yahsulil athar, atau memang karena ada penghalang terkabulnya doa dan tidak pernah diangkat penghalang tersebut dan dibiarkan begitu saja misalnya, maka yakin saja pengaruh doa itu pun tidak akan terwujud. Pengaruh doa itu tidak akan terwujud. Walaupun dikasih, tapi dikasih di atas zon, dikasihkan Allah di atas zon. Dan insya Allah namanya zon tidak akan baik. Namanya zon tidak akan ada yang baik. Entah sekarang yang kita rasakan atau ke depan nanti kita rasakan. Ada orang diberikan amanah pemimpin, terkesan awalnya baik, tapi setelah belakangan dia akan menjadi tersiksa dengan amanah itu. Karena dia ternyata meminta kepada Allah di atas zon, bukan keyakinan atau kepastian. Ada orang barangkali ketika dia minta istri nikah, terkesan awalnya baik, tapi ketika itu dia tersiksa dengan pernikahan. Kenapa? Dia membangun suatu hal dengan penghalang-penghalang tidak pernah diangkat. Dia katakan, walaupun tanpa penghalang, kok Allah kasih juga. Walaupun saya berpenghalang, kok Allah kasih. Maka itu zon namanya. Dan tidak ada yang baik. Jangan tuh katakan Allah kasih baik. Ada orang dikasih pekerjaan, justru pekerjaan itu menyiksa dia. Ada orang dikasih amanah, justru amanah itu menyiksa dia. Ada orang dikasih istri, justru istri itu menyiksa dia. Bukan bahagia. Padahal fitrahnya orang bahagia. Fitrahnya bahagia, harusnya bahagia. Kenapa? Karena selama ini dia tidak memahami tentang apa makna meminta kepada Allah Subhanahu. Apa makna berdoa kepada Allah? Dia tidak paham. Kenapa? Karena dia salah satunya dia tidak pernah mengangkat. Salah satunya mungkin dia tidak pernah mengangkat penghalang dikabulkannya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau angkat. Berbeda dengan dia tidak mampu mengangkat. Berbeda. Ini dia memang tidak mau mengangkat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian terakhir, karena ini sudah kajian kita yang sudah masuk di bab akhir. Ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab meminta pertolongan atas musuhnya dengan doa, bahkan dia menganggap doa sebagai tentaranya yang terhebat. Ada satu kisah Umar bin Khattab ketika beliau meminta pertolongan kepada Allah untuk dikalahkan untuk musuh-musuhnya dengan doa. Yang saat itu Umar bin Khattab menganggap doa sebagai tentara yang terhebat. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan sebab jumlah kalian yang banyak. Wahai para sahabat, kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dengan sebab jumlah kalian yang banyak. Hati-hati. Diingatkan oleh Umar, hati-hati kalian merasa akan dapat pertolongan karena sebab jumlah banyak tidak mungkin kalah. Umar mengatakan, lastum tunsaruna bikathrati. Kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan sebab jumlah kalian banyak. Hati-hati kalian. Tetapi wa inna tunsaruna minas sama. Tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Tetapi kalian ini secara hakikatnya mendapatkan pertolongan itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah kalian yang banyak. Karena ketika itu para sahabat merasa akan menang, mustahil kalah, jumlah kita banyak. Umar menegur kesalahan yang paling fatal. Doa adalah tentara yang paling hebat, kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Sesungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengabulan dari doa itu sendiri, tetapi yang aku pentingkan adalah doa itu sendiri. Atau aku tidak memikirkan apakah doaku dijawab atau tidak, tetapi yang aku pikirkan adalah aku bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akidah Umar bin Khattab. Karena jelas doa itu tidak bisa di atas zon.
Itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanya ikhwan fiddin rahimakumullah, itulah kalimat nasihat terakhir penutup dari bab doa kita. Dan sebelum kita masuk bab selanjutnya, ada sebuah nasihat dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, al-Imam Tabi'in, mengatakan, ketika aku mencermati urusan yang satu ini, Islam, ketika aku kaji, aku cermati, aku pelajari urusan Islam ini, ternyata aku temukan pangkalnya dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ternyata aku dapatkan semua pangkalnya ini, Islam ini, awalnya atau pangkalnya ternyata datangnya dari Allah Subhanahu. Apapun dia, pangkalnya datangnya dari awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang aku dapatkan ternyata kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan itu ternyata miliknya Allah. Kemudian yang aku dapatkan, aku menemukan bahwa kunci semua itu adalah doa. Artinya hidup kita tidak akan pernah merasakan kesempurnaan. Sudah katakan tadi, tidak akan pernah merasakan cahaya hidayah ketika kita selama ini masih salah pandangan kita, terutama akidah kita, terkhusus ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum kita berdoa kepada zat yang maha mengabulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kajian kita malam hari ini insyaallah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di bab yang selanjutnya. Alhamdulillah agak sedikit cepat walaupun ana lewat sedikit ya, afwan. Qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ada yang tanya kan? Sebelum ana akhiri. Sebenarnya tadi ana mau percepat tapi kumpulnya lambat ya. Nah, ada yang tanyakan? Jelas? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Sebelum kita masuk bab terakhir, kita akan masuk di bab terakhir kajian tauhid kita, yaitu seperti sudah Anda sampaikan di awal, yaitu bab tawassul insyaallah. Ini pun harus lebih lagi agak ke dalam sedikit, namun tidak kita perlu rincikan karena kita akan singkat normalkan kajian kita. Kita akan coba insyaallah dari kajian-kajian kita. Nah, jelas ya? Jelas? Jelas ya? Nah, ya dipercepat kalau ada pertanyaan sekarang. Nah, apabila seorang muslim terjadi penghalang dalam hidupnya, terutama dalam bab ini, kasus ini doa, apakah orang tersebut masuk kategori orang yang berdosa, begitu ya? Terus, dan bagaimana cara dia berapa? Berdoa, bertobat. Kaitan dengan doanya tidak ada. Nah, seorang muslim apabila terjadi penghalang seperti ini, apakah dia termasuk berdosa? Penghalang dalam segi doa itu penghalang selesai. Namun bukan berarti penghalang kalau diamalkan ya itu jadi dosa. Kalau diamalkan jadi dosa. Tapi kalau penghalangnya belum diamalkan, maka dia tidak ada efek, tidak ada konsekuensi dosa dalam hal ini. Kecuali diamalkan baru dia jadi dosa. Sekarang pertanyaan, apakah terjadi penghalang misalnya dia? Kalau zalim itu babnya tersendiri. Zalim dia zalim sendiri. Tidak dikabulkan doa, ya tidak dikabulkan doa sendiri. Bukan berarti zalim itu sebab dia bagian masuk, tidak. Itu sendiri-sendiri. Artinya kalau zalim ya selesaikan dengan bab-bab kezaliman. Tapi kalau doa ya selesaikan dengan bab-bab doa. Selesai. Jadi tidak ada kaitan antara dia. Tapi kalau bab dosa secara umum, ya zalim ya dosa. Zalim ya zalim. Zalim itu dosa. Sepakat para ulama, zalim itu dosa. Apakah dia berdosa? Nah, jadi apa? Dari segi dosa, atau dari segi umum, secara umum dia dosa. Adapun secara doa, dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kenapa penghalang? Kenapa dikatakan penghalang? Karena dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz rahim, lafaz silaturrahim, kenapa dikatakan rahim, kasih sayang, itu diambil dari lafaz ar-Rahman, diambil dari lafaz ar-Rahman.
Makanya Ar-Rahman itu diambil dari lafaz Rahim. Rahim itu diambil dari lafaz Ar-Rahman. Rahim diambil dari lafaz Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambung. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutus. Memutus dari apa di sini? Sepakat para ulama yang dimaksud memutus di sini adalah memutus dari rahmatnya. Yang dimaksud memutus di sini adalah memutus dari rahmat Allah. Bukan dari segi dia menjadi hamba Allah terputus begitu. Ingat, Allah menyambung atau Allah memutus bukan berarti hamba ini dia diputuskan menjadi hamba Allah. Berarti dia sudah menjadi hamba yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu. Tapi yang dimaksud memutus di sini adalah dia akan diputus dari Allah dari segi rahmatnya Allah. Makanya rahmat di sini orang yang terjadi penghalang dan dia belum selesaikan dari segi doa penghalang. Dari segi kekhususan adalah rahmat, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah sepakat para ulama, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, mau dia orang baik, mau orangnya soleh, mau orangnya tidak baik, tidak soleh, tapi ketika dia dijauhkan oleh rahmat Allah, sepakat ulama Ahlussunnah, la tunzaur rahmah illa min syaqi. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah kecuali orang yang celaka. Tidak ada orang yang dijauhkan dari rahmat kecuali orang celaka saja. Mau orang baik, awalnya dia orang baik atau tidak baik, jenggotan atau tidak jenggotan, sunnah atau tidak sunnah, selama orang itu dijauhkan dari rahmat Allah, sepakat para ulama Ahlussunnah, tidak ada yang dijauhkan dari rahmat Allah kecuali orang yang celaka, orang celaka saja, celaka. Jadi bukan bicara dosa lain lagi. Dosa urusannya lain, tidak ada urusan dengan yang tadi. Tapi dosa ya dosa. Orang namanya dosa. Hak anak Adam, kezaliman ya dosa. Kalau tidak diselesaikan ya dosa. Dan dosa tidak bisa lenyap ya, ingat. Dosa itu tidak bisa lenyap. Atau mungkin sudah hatam ya masalah ini, enggak usah antum katakan dosa itu lemah. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Para ulama sepakat dosa tidak bisa lenyap. Entah antum tidak dapat efek di dunia akibat dosa kita, mungkin kita zalimi orang. Efeknya anak baik-baik saja di dunia, efeknya anak sehat-sehat saja, efeknya keluarga anak makmur terus, anak-anak sehat saja, istri anak baik-baik, walaupun anak zalim. Tidak bisa begitu cara pandangnya. Tidak selesai di dunia baik-baik, di akhirat selesai. Dan akhirnya sudah kita jelaskan kemarin. Kita akan ditahan di namanya jembatan Qantarah. Akidah Ahlussunnah dalam bab akidah yaumul hisab namanya Qantarah. Qantarah itu jembatan antara surga dan antara neraka dan surga, atau lebih tepat jembatan ketika seorang selamat dari neraka menuju surga. Di situ tempat kisahnya nanti. Itu tempat yang tadi itu. Zalim tadi. Mazolim, kezaliman, di situ tempatnya. Tidak lenyap. Intinya Nabi sampaikan tidak lenyap. Dosa itu tidak lenyap. Tidak habis dimakan waktu, tidak hampa dimakan zaman, tidak. Akan dicatat. Selesai. Kalau dia selesai masuk surga. Tapi kalau dia tidak selesai masuk neraka dulu. Dia singgah dulu di neraka. Makanya Umar bin Khattab pingsan gara-gara ayat Maryam. Umar bin Khattab pingsan gara-gara surat apa? Maryam. Antum cari surat Maryam, wa inna minkum illa wariduha. Dan tidaklah kalian semua kecuali akan lewat. Umar mengatakan wa inna minkum, dan tidaklah kalian semua, bukan mereka. Kalian, Allah katakan kalian. Berarti bisa mereka, bisa kita, bisa orang soleh, bisa orang tidak soleh, bisa ahli surga, bisa tidak ahli surga. Intinya semua kalian akan lewat, kecuali akan lewat yang namanya jembatan menuju di atas neraka menuju surga, akan melewatinya, akan lewat. Hanya bedanya orang yang selamat dari kezaliman masuk surga, orang yang tidak selamat dari kezaliman mampir dulu di neraka. Dia masuk neraka dulu. Selesai. Makanya Umar bin Khattab setiap baca ayat Maryam ini selalu pingsan, hampir selalu pingsan. Tidak pernah beliau tidak pingsan, hampir selalu pingsan setiap baca surat Maryam ini. Wa inna minkum illa wariduha. Pingsan terus setiap baca ini, pingsan. Apa artinya di situ? Dan tidaklah kalian semuanya kecuali akan lewat neraka itu. Akan lewat neraka itu. Apa maksud lewat neraka? Apakah masuk neraka dulu? Tidak, tapi dia akan melewati jembatan di atas apa? Neraka menuju surga nanti. Dan sepakat Qantarah itu tempatnya jembatan antara di bawahnya neraka menuju surga. Kalau dia selamat maka dia terus, kalau dia na'udzubillah tidak selamat maka dia akan jatuh ke dasar neraka tadi. Jadi akan lewat semuanya. Jadi jangan antum pahami kalau orang masuk surga akan dia bawa opal ke apa? Ke surga begini, neraka bawa opal ke sini. Tapi ini belum babnya, masih jauh sekali. Hati-hati, ini akidah Ahlussunnah. Dari surat Maryam tadi itu. Makanya Umar pingsan terus. Umar pingsan. Padahal Umar, siapa yang tidak kenal Umar?
Hatta kambing pun, jika ada kambing yang mati di sungai Efrat, maka Umar akan bertanggung jawab karena Umar takut akan kezoliman. Yang bicara Umar di sini, bukan antum. Umar ketika itu pingsan, baca Maryam. Tapi antum tahu Umar bin Khattab saking takutnya dengan kezoliman, kalau ada kambing ketika dibawa ke pimpinanku, ketika ada kambing dizolimi mati di sungai Efrat, maka Umar yang akan bertanggung jawab. Tapi Umar mengatakan sambil takut akan diminta pertanggungjawaban. Itu Umar. Ini orang yang nyata-nyata zolim, aman-aman saja. Makanya sifatnya orang beriman adalah orang yang merasa takut. Itulah ikhwan fillah. Nah, itu cukup ya. Jadi tidak ada kaitan antara kezoliman dalam bab doa, itu tidak ada, agak sedikit dipisahkan. Dosa ya dosa, doa tidak dikabulkan. Jadi bukan berarti dia, kalau begitu Ustaz, orang yang berdoa berarti harus bersih dulu dari dosa. Itu muncul nanti pemahaman. Kalau begitu muncul kesimpulan, kalau begitu orang yang berdoa kepada Allah berarti harus diangkat penghalangnya dulu. Berarti kalau diangkat penghalang berarti harus bersih dulu dari dosa. Siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Kemudian kalau begitu kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak mungkin. Paham? Bukan seperti itu. Yang diinginkan adalah mengangkat penghalang. Bukan berarti antum mengangkat penghalang, muncul satu persepsi berarti harus bersih dulu dari dosa. Pertanyaan, kalau penghalangnya diangkat harus bersih dari dosa, siapa di antara kita harus berdoa kepada Allah kalau begitu? Paham? Paham? Makanya kaitannya tidak ada. Jelas ya? Tapi bukan berarti setelah ini antum tidak perlu mengangkat penghalang. Jadi tidak ada, intinya penghalang tetap penghalang. Terhalang itu kan doa gitu. Nah, alas ya. Jadi itu barangkali. Mungkin ada yang tanya lagi? Cukup? Sebelum Anda tutup statement kita karena ini sudah masuk ke bab terakhir kita. Cukup ya? Jelas ya? Kajian kita ya? Masalah doa selesai ya? Intinya jelas ya masalah doa. Ada satu kesimpulan saja karena sudah waktu. Karena ini sudah bab terakhir, kita sudah tutupin, sudah anak. Yang jadi khilaf para ulama adalah syarat. Dari kajian kita muncul satu kesimpulan, yang jadi khilaf para ulama adalah syarat. Apakah doa itu perlu dipenuhi syarat atau tidak? Ana tekankan terakhir di sini. Adapun penghalang sepakat, paham? Adapun paham ya, penghalang dengan syarat. Kalau syarat itu tidak sama dengan penghalang ya, paham ya, bisa bedakan ya. Jangan antum katakan syarat itu penghalang itu syarat. Cukup kita penuhi syarat, berarti kita sudah aman untuk berdoa. Karena syarat dan penghalang tidak sama. Yang jadi khilaf para ulama, apakah berdoa harus dipenuhi syarat dulu atau tidak? Paham? Itu jadi khilaf. Misalnya, antum berdoa penuhi syarat dulu, kalau tidak penuhi syarat antum tidak dikabulkan doa. Itu jadi khilaf. Adapun penghalang sepakat. Penghalang sepakat. Ada penghalang tidak dikabulkan doa. Siapa ulama yang mentakkid tidak perlu syarat dalam doa? Dalam doa itu tidak perlu syarat. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Ahmil Quran, disebutkan bahwasanya Al-Imam Khalid Ar-Rubai ketika itu mengatakan, aku sangat kagum kepada umat ini karena ayat ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah aku kabulkan. Beliau mengatakan Allah memerintahkan mereka untuk berdoa, menjadikan mereka dengan pengabulan, dan tidak menjadikan syarat apapun antara doa dan pengabulan itu. Ini perhatikan, ini sudah masuk rincian ini sengaja, tapi kita cukupkan saja karena kita sudah masuk di bab syarat. Tidak, Allah tidak menjadikan syarat apapun antara doa dan pengabulan itu. Dikatakan ketika itu, bagaimana seperti apa? Beliau berdalilkan yang pertama Al-Baqarah ayat 25. Allah Ta'ala mengatakan, wabashir, berikanlah kabar gembira, wabashiril ladzina amanu wa aminus solihat, berilah kabar gembira kepada mereka yang beriman. Berilah kabar gembira, akan dikasihkan kabar gembira kepada mereka dengan syarat mereka beriman dan beramal soleh. Ada syarat kata beliau. Di sini ada syarat. Yang kedua, wabashiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin, dan gembirikanlah orang-orang yang beriman, dan gembirikanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka syaratnya bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, dan gembirikanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi.
Di sini kata beliau tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Kalau yang tadi ada syarat, syaratnya apa? Ingin dapat kabar gembira harus beriman dan beramal soleh. Syarat. Yang kedua, Yunus ayat 2, gambarilakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Tidak ada syarat. Tidak ada syaratnya apa? Berikan kabar gembira, kedudukan yang tinggi. Tidak ada syarat, harus begini dan begini, tidak ada syarat. Kemudian Ghafir ayat 14, fadu'ullaha mukhlishina lahuddin, sembahlah Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah. Di sini ada syarat. Syaratnya apa? Sembah Allah dengan syarat ikhlas kepada Allah, ada syarat. Kemudian yang terakhir, ud'uuni astajib lakum, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kalian, aku kabulkan doa kalian. Kata beliau, laisa fihi syartun, di sini tidak ada syarat. Paham? Makanya lafaz syarat di sini, kan ini tidak bisa kita clearkan, tidak bisa kita tutup-tutupi. Nah, kata syarat di sini tidak ada syarat. Ada dua. Yang pertama, syarat yang dimaksud Allah kasih, Allah tidak minta timbal balik. Tidak ada syarat timbal balik. Yang kedua, syarat yang dipahami ya syarat. Doa tidak ada syarat. Antum doa tidak perlu pakai syarat-syarat, Allah kabulkan. Kenapa ada orang yang berdoa bisa dikabulkan? Pertanyaan ditanyakan kepada beliau, maka beliau mengatakan, bukankah kaum-kaum terdahulu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Bukankah mereka berdoa dan nabi mereka mendoakan mereka dan mereka dikabulkan apa yang mereka minta kepada nabinya ketika mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan, "Na'am." Maka itulah pendapat beliau. Beliau mengatakan orang-orang terdahulu dikabulkan doanya walaupun mereka tanpa harus menempuh syarat, tapi tetap dikabulkan doanya. Makanya itu tidak ada syarat. Makanya antum berdoa dengan syarat-syarat yang tadi itu syarat. Tapi kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, syarat intifa asyurut, istifa asyurut, intifa al mawani. Itulah akidah, tercapai syarat dan terangkat penghalang. Hanya bedanya, walaupun syarat mungkin secara zahir ada seorang mungkin yang banyak dosa, dia minta, mungkin hatinya mungkin tidak tercapai syarat tapi dikasih. Mungkin karena syarat mungkin tidak perlu. Tapi sepakat dari segi penghalang tidak ada khilaf para ulama. Ana ulangi, tidak ada khilaf para ulama. Antum tidak tercapai syarat, ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu syarat. Betul. Antum tidak perlu fokus, itu bisa terjadi doa. Naam, dikabulkan. Karena syarat tidak perlu. Ada sebagian ulama. Tapi kalau penghalang, sepakat para ulama, disinilah kita yang banyak doa. Kita punya penghalang, doa kita tidak dikabulkan. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak perlu penghalang, doa kita dikabulkan. Paham? Jadi ini nasihat mungkin yang terakhir dari kajian kita, dan kita akan buka sedikit mukadimah tawassul ya. Tawassul ada mukadimah, insyaallah ke depan kita akan masuk ke bab tawassul pada kajian kita fa insyaallah, dan semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan tepat jam 8:30, dan semoga di bab tawassul kita akan coba samakan kajian kita dengan kajian-kajian yang ke depan insyaallah, karena ini sudah bab terakhir doa sebagaimana kajian kita yang kemarin, tanggal sekian, tanggal berapa, hari ini hari apa, jam berapa, dan mudah-mudahan ini merupakan kajian yang terakhir dari segi kita larut. Tapi ingat untuk tetap fokus karena kita akan masuk ke bab tawassul, dan di sini barangkali tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum berapa kali pertemuan nanti ke depan. Halas ya? Sebelum kita tutup kajian kita. Selesai ya? Pertanyaan sudah selesai ya? Jelas ya? Bab doa ya? Kita tutup kajian doa kita ya? Selesai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan tekad kita, kajian kita, alhamdulillah selesai terlaksana. Dan dengan kesabaran antum, alhamdulillah lumayan lama kita menyelesaikan kajian ini, dan alhamdulillah hari ini kita selesaikan lagi bab yang selanjutnya. Alhamdulillah, dan semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan kita meminta, tidak boleh kita bosan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala meminta keistiqomahan di atas jalan Islam ini, di atas menuntut ilmu agama di tengah kesibukan kita dalam hal dunia ini yang fana ini, yang sangat begitu singkat ini. Dan semoga Allah memberkahi keluarga kita, umur kita, dan waktu tenaga antum terutama dalam hal dakwah, sumbangsi antum dan semuanya. Tidak bersyukur kepada orang, tidak bersyukur kepada manusia, orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur kepada Allah, orang tidak bersyukur kepada manusia. Makanya ana bersyukur kepada antum. Semoga dengan semua tersebut Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.